Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik yang Tarigan Catur beri judul Langkah Super Magnus Carlsen, Benteng Pukul Gajah, Hikaru Nakamura pun menyerah. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Champions Chess Tour Airthings Master Preliminaries 2020 yang berlangsung pada ronde ke-10 yang berlangsung pada tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Grandmaster nomor 1 dunia asal Norwegia yaitu Magnus Carlsen menghadapi perlawanan dari Grandmaster peringkat 20 dunia asal Amerika Serikat, yaitu Hikaru Nakamura. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Magnus Carlsen menggunakan catur boh putih dengan rating VD 2862, menghadapi perlawanan dari Hikaru Nakamura yang menggunakan catur boh hitam dengan rating VD 2736. Magnus Carlsen memulai permainan dengan pion E4 dan dibalas pion E5 oleh Hikaru Nakamura, kuda F3, kuda C6, dan balasan gajah B5 oleh Magnus Carlsen menandakan bahwa permainan ini masuk dalam pembukaan Ruy Lopez. Dan di sini Hikaru menjawab langkah Ruy Lopez dari Magnus Carlsen dengan kuda menuju petak F6, maka masuklah dalam variasi pertahanan Berlin, masih dalam pembukaan Ruy Lopez. Rokade pendek oleh Magnus Carlsen dan di sini Hikaru Nakamura mencoba kuda pukul pion di petak E4, walaupun nantinya Magnus Carlsen akan mendapatkan kompensasi balik dari pion putihnya yang hilang dengan cara benteng pindah ke petak E1 mengancam kuda D6 mengancam gajah putih, walaupun gajah putihnya diancam. Di sini Magnus Carlsen tidak takut dan tidak memindahkan gajah putih itu dan lebih memilih langkah kuda pukul pion di petak E5. Apa jadinya jika hitam melakukan langkah kuda pukul gajah? Maka ini akan sangat berbahaya karena ada langkah kuda pukul kuda di petak C6 dengan tempo mengancam menteri hitam dan juga ada open skak benteng terhadap raja hitam. Jadi ini sudah pasti menteri hitam akan hilang dan Magnus Carlsen langsung akan menang mudah. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, langkah terbaik dilakukan Hikaru Nakamura dengan gajah pindah ke petak E7. Gajah kembali ke petak F1, kuda pukul kuda di petak E5, dan benteng pukul kuda di petak E5. Rokade pendek oleh Hikaru Nakamura, pion D4, kuda E8, dan di sini Magnus Carlsen mengembalikan bentengnya di petak mula-mula, yaitu di petak E1. Pion D5, gajah F4, gajah D6 mengajak pertukaran gajah oleh Hikaru Nakamura yang belum diterima oleh Magnus Carlsen. Magnus memilih langkah menteri F3, gajah pukul gajah, menteri pukul gajah. Menteri D6 mengajak pertukaran menteri oleh Hikaru Nakamura yang tentu belum diterima oleh Magnus Carlsen dengan melakukan langkah menteri F3, kuda F6, kuda D2, dan setelah gajah menuju petak G4 mengancam menteri putih, disinilah Magnus Carlsen melakukan langkah menteri menuju petak G3, mengajak pertukaran menteri dengan Hikaru Nakamura. Hikaru yang sedari awal ingin untuk mengajak pertukaran buah terus, tentu saja menerima dengan menteri pukul menteri di petak G3, pion H pukul menteri di petak G3. Benteng F menuju E8 lagi-lagi mengajak pertukaran benteng belum diterima oleh Magnus Carlsen. Dan di sini Magnus memilih langkah pion menuju petak F3. Terlebih dahulu mengancam gajah hitam dan gajah hitam pindah ke petak D7, pion G4, pion H6, raja F2 untuk memberikan perlindungan ekstra terhadap benteng putih. Benteng pukul benteng di petak E1, benteng pukul benteng di petak E1. Lagi-lagi ajakan pertukaran benteng
dengan Hikaru Nakamura melangkahkan benteng menuju petak E8. Tidak diterima ya ajakan ini, dan Magnus memindahkan benteng ke petak C1, pion C6, benteng atau pion maksudnya, pion A4, benteng E7, pion A5, kuda E8, kuda B3, kuda D6, kuda C5 mengancam pion hitam, gajah C8 melindungi pion, pion B3, pion G6, pion C4 mengajak pertukaran pion di petak pusat, yang tentu saja diterima ya oleh Hikaru dengan pion D pukul C4, pion B pukul C4. Raja G7, gajah D3, pion F5, pion G pukul F5, gajah pukul F5, dan di sini apa yang dilakukan Magnus di posisi seperti ini dengan gajah mundur ke petak E2. Pion H5, kuda D3, gajah kembali ke petak C8, kuda B4, kuda F5 mengancam pion putih, pion pindah ke petak D5, pion C5 dengan tempo mengancam kuda, kuda pindah ke petak D3, benteng C7, kuda F4, pion H4, gajah D3 mencoba untuk mendapatkan kuda, dan di sini balasan Hikaru adalah pion G5 dengan tempo mengancam kuda putih, kuda pindah ke petak E2, kuda D6, kuda C3, raja F6, benteng E1, gajah D7, kuda skak di petak E4, dan di sini kuda pukul kuda di petak E4 dan gajah pukul kuda di petak E4. Pion B5 mengajak pertukaran pion, dan di sini sebelum memakan pion yang ada di petak B5, Magnus Carlsen terlebih dahulu melakukan langkah selipan dengan pion menuju petak D6 dengan tempo mengancam benteng hitam, dan benteng hitam pindah ke petak C8, pion C pukul B5, dan gajah pukul pion di petak B5. Sejauh ini kita melihat bahwa baik putih maupun hitam memiliki jumlah perwira dan pion yang sebanding, sehingga ini akan sangat ideal dalam posisi seperti ini untuk permainan ini berakhir menjadi remis. Namun nantinya Magnus Carlsen memiliki langkah super untuk bisa memenangkan permainan. Kita lanjutkan. Benteng B1 mengancam gajah, gajah C4. Benteng B7 mengancam pion hitam yang sudah tidak bisa diselamatkan lagi ya. Sehingga di sini hitam lebih memilih langkah benteng pindah ke petak D8 mengancam pion putih lainnya, benteng pukul pion, benteng pukul pion. Benteng C7 mengancam pion hitam yang lain. Tampaknya pion hitam ini juga sudah tidak bisa dilindungi, sehingga hitam melakukan langkah benteng skak di petak D2. Raja G1, gajah D5. Ini mungkin langkah tidak akurat dari seorang Hikaru Nakamura yang membuat dirinya menjadi lebih mudah untuk dikalahkan oleh Magnus Carlsen. Dan inilah 3-4 langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Magnus Carlsen yang membuat Hikaru Nakamura menyerah. Langkah pertama adalah benteng pindah ke petak D7. Di sini gajah hitam terkena pin ya, karena sedang melindungi benteng hitam. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, balasan Hikaru adalah raja menuju petak E6 mengancam benteng, benteng pindah ke petak D8, dan di sini dilakukan langkah pion C4, pion A6, pion C3. Dan seperti judul ya, para pecinta catur pasti bisa menebak langkah selanjutnya atau langkah terakhir dari Magnus Carlsen yang membuat Hikaru Nakamura menyerah, yaitu dengan benteng pukul gajah di petak D5. Dan dalam situasi seperti ini, Hikaru Nakamura memutuskan untuk menyerah, dan Tarigan Catur akan coba menunjukkan mengapa Hikaru Nakamura memutuskan untuk menyerah
Padahal kita lihat situasi di dalam papan masih imbang. Ada dua alternatif langkah yang bisa dilakukan oleh Hikaru Nakamura apabila melanjutkan permainan. Yang pertama kita coba dengan benteng pukul benteng, gajah pukul benteng skak, raja pukul gajah. Dan di sini Hikaru Nakamura akan kalah dalam segi pion promosi menjadi menteri. Kita coba dengan pion pindah ke petak A7, pion ke petak C2, pion promosi menjadi menteri, dan di sini ada tempo skak. Inilah yang sangat menyulitkan bagi Hikaru Nakamura apabila misalkan raja mencoba mengejar ya. Gampang saja, menteri pindah ke petak A1 skak, raja mencoba mengejar, maka menteri pindah ke petak C1 dan pion hitam tidak akan bisa promosi. Ini langkah atau alternatif langkah yang pertama. Yang kedua kita coba ya. Misalkan di langkah seperti ini yang dilakukan oleh seorang Hikaru Nakamura adalah pion menuju petak C2. Akan sangat salah kalau kita benteng pukul benteng ya. Karena bila pion promosi menjadi menteri, maka justru Hikaru Nakamura yang akan unggul. Oleh karena itu, dalam posisi seperti ini, balasannya yang terbaik adalah benteng menuju petak C5. Apabila benteng skak, raja misalkan pindah ke petak H2, pion promosi menjadi menteri, benteng pukul menteri, benteng pukul benteng. Pion menuju petak A7, maka di sini harus ya benteng menuju petak A1 setelah pion promosi menjadi menteri, benteng pukul menteri, gajah pukul benteng, dan kita lihat dalam situasi seperti ini jelas Magnus Carlsen akan menang dengan mudah karena memiliki keunggulan satu perwira yang akan sangat sulit untuk ditaklukkan ya oleh seorang Hikaru Nakamura di dalam posisi seperti ini.